Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat, ciri-ciri yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Bentuk dan volume zat padat tidak bisa dipengaruhi oleh wadahnya. Jarak antar partikel sangat rapat. Hal inilah yang menyebabkan bentuk benda padat tetap. Selanjutnya, gaya tarik antar partikel sangat kuat, sehingga partikel tidak dapat bergerak bebas. Meskipun memiliki bentuk yang tetap, namun pada beberapa jenis benda padat juga bisa diubah bentuknya dengan perlakuan tertentu. Contohnya, besi bisa ditempa menjadi pisau, balok kayu bisa diubah menjadi kursi, dan lain sebagainya. Contoh zat padat ada batu, es batu, meja dan kursi, emas, dan masih banyak lagi. Zat cair, ciri-ciri yang pertama, bentuk berubah mengikuti wadahnya, namun volume tetap. Jarak antar partikel lebih renggang daripada zat padat. Yang ketiga, gaya tarik antar partikel cukup kuat, sehingga partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Contoh zat cair ada air, bensin, madu, minyak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, zat gas. Ciri-ciri yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Misalnya, gas yang berada di dalam balon ini semula seperti balon. Namun ketika kalian lepaskan gas itu dari balon, maka bentuknya sudah berubah menyesuaikan ruangannya dan volume akan memenuhi ruangan. Yang kedua, jarak antar partikel sangat renggang. Gaya tarik antar partikel sangat lemah sehingga partikel gas dapat bergerak secara bebas. Contoh zat gas ada asap pabrik, asap rokok, uap air, dan gas yang ada di dalam tabung LPG. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Berdasarkan komposisinya, materi dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada unsur dan senyawa, campuran ada heterogen dan homogen. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan sifat asli dari unsur tersebut. Contoh, sebongkah emas bila dipotong menjadi bagian yang terkecil akan menjadi atom emas. Dari penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur di alam dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh dari unsur logam yaitu besi, baja, emas, aluminium. Contoh unsur non-logam yaitu oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen. Cara penulisan lambang unsur menurut Berzelius yaitu yang pertama, nama unsur dilambangkan dengan satu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis kapital. Yang ketiga, unsur dengan huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama latinnya. Contoh penulisan lambang, karbon dilambangkan dengan C, kalsium dilambangkan dengan Ca, karena C telah dipakai oleh karbon, emas atau aurum dilambangkan dengan Au. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Unsur yang memiliki sifat yang sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur logam diberi simbol warna biru, unsur non-logam diberi simbol warna kuning, dan unsur semi logam diberi warna coklat.
Perbedaan unsur logam dan non-logam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, cuka. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen H dan oksigen O. Contoh senyawa sederhana dan unsur-unsur penyusunnya. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua atau lebih zat yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya susu coklat, sirup, dan air sungai, dan masih banyak lagi. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya, atau bisa disebut dengan larutan. Setiap larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Contoh, 1 sendok gula pasir dilarutkan ke segelas air, berarti pelarutnya adalah air dan zat pelarutnya adalah gula pasir. Kalian tidak bisa membedakan gula pasirnya ketika sudah diaduk secara merata. Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Perbedaan larutan asam, basa, dan garam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Berbeda dengan larutan gula, kamu bisa membedakan larutan air dengan minyak. Selain itu juga bisa membedakan larutan air dengan pasir. Secara keseluruhan, perbedaan unsur, senyawa, dan campuran dapat dilihat pada tabel berikut ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.